Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Benua ini merupakan tempat bagi sepertujuh populasi dunia, dengan menyumbang sekitar 16% dari populasi manusia. Benua Afrika dikelilingi oleh Laut Mediterania di utara, Isthmus of Suez dan Laut Merah di timur laut, Samudra Hindia di tenggara dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Kata Afrika berasal dari bahasa Latin yakni, Africa Terra yang artinya tanah Afri bentuk jamak dari kata Afar. Asal kata Afar mungkin dari bahasa Fenisia, yakni debu, atau dari suku Afridi yang mendiami bagian utara benua dekat Kartago. Atau dari bahasa Yunani yang berarti tanpa dingin, dan atau dari bahasa Latin Afrika yang berarti cerah. Afrika adalah tempat di mana garis evolusi kera menjadi berbeda dari protohuman 7 juta tahun yang lalu. Merupakan satu-satunya benua yang ditinggali nenek moyang manusia hingga sekitar 2 juta tahun lampau ketika Homo erectus berkembang keluar Afrika menuju Eropa dan Asia. Namun tahukah Anda, perbudakan dulunya merebak di Afrika, dan masih berlanjut pada masa sekarang di beberapa negara. Sistem pelayanan dan perbudakan adalah hal umum di Afrika, sejak zaman kuno. Kenangan menyakitkan itu terjadi di Afrika pada abad ke-15 hingga abad ke-19. Di mana sebuah pulau kecil seluas 28 hektare yang bernama Pulau Gore, yang terletak 3,5 km dari seberang lepas pantai kota Dakar yakni ibu kota Senegal, Afrika Barat. Pulau Gore menjadi saksi bisu sejarah kelam pusat perdagangan budak terbesar di Afrika. Secara geografis letaknya sangat strategis di transatlantik, yang menawarkan tempat yang aman untuk menambatkan kapal. Sehingga oleh orang Belanda, kawasan ini dijuluki Goutrade atau Good Harbor. Namun sebutan yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi di pulau kecil ini. Sebab, kapal-kapal besar silih berganti singgah dan pergi berlayar ke benua Amerika dengan sekelompok manusia yang dirantai. Mereka adalah budak-budak yang diperjualbelikan. Ukurannya yang kecil membuat para pedagang mudah mengontrol gerak-gerik para budak. Perairan di sekitarnya pun begitu dalam, sehingga setiap upaya pelarian akan memastikan kematian dengan tenggelam. Terlebih dengan bola logam seberat 5 kg melekat secara permanen di kaki atau leher para budak. Sejak abad ke-15, Pulau Gore telah ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai negara Eropa yang menggunakannya sebagai persinggahan atau pasar budak. Maka dari itu, Gore menjadi pusat persaingan antara negara-negara Eropa untuk mengendalikan perdagangan budak. Yang dimana, dikelola berturut-turut melalui pertumpahan darah oleh Portugis, Belanda, Inggris dan Prancis. Arsitektur Pulau Gore ditandai dengan kontrasnya antara tempat tinggal para budak yang menyedihkan dan rumah-rumah elegan dari para pedagang budak. Pulau Gore saat ini dijadikan simbol sebagai pengingat sejarah kelam eksploitasi manusia, sekaligus sebagai tempat rekonsiliasi diaspora. Demikianlah histori singkat Pulau Gore yang menjadi saksi kelam perbudakan orang-orang Afrika. Semoga info ini dapat bermanfaat, dan tentunya segala bentuk perbudakan tidak pernah dibenarkan. Raindrops, drop top, top smoking, no cooking, the hot pot. You fucking on your bitch, yeah, that.